Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga detik ini Allah memberi kenikmatan yang sebegitu luas, hingga kita bisa diberi kemuliaan untuk melaksanakan bulan puasa di bulan Ramadan ini. Yang kedua, marilah kita panjatkan sholawat dan salam kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perantara beliaulah kita bisa menikmati, merasakan dan melaksanakan syariat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengetahui keindahan dan kenikmatan agama Islam ini. Marhaban syahrul Ramadan, marhaban syahrus siyam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan hati, atau lebih tepatnya manajemen qalbu. Secara bahasa, qalbu adalah sesuatu yang cepat begitu berubah. Oleh karena itu, setiap kita sholat, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditetapkan hati kita dalam keadaan iman dan Islam. Oleh karena itu, penting kiranya bagi kita untuk memanajemen, untuk mengatur hati kita untuk lebih dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah." Sesungguhnya setiap pekerjaan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya hati itu memiliki peranan besar terhadap segala suatu amal ibadah. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menulis dari hadis tersebut 70 bab, 70 bab mengenai rincian-rincian di dalam niat tersebut. Dan perlu diketahui bahwasanya niat itu tempatnya adalah di hati. Apabila seseorang sholat tidak disertai dengan niat, maka tidak sahlah puasa tersebut. Apabila seseorang dia akan melaksanakan ibadah puasa tanpa adanya niat, maka juga tidak akan sah puasanya. Oleh karena itu, saya di sini akan membahas tentang manajemen hati. Hati ini merupakan satu unsur yang mana tempat melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Apabila hatinya buruk, maka buruklah amal seorang hamba tersebut. Hal ini senada apa yang dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala bahwasanya hati tersebut
itu tergantung dari makanan yang dia makan. Dari hadis ini saya akan membacakan hadisnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza akala ahadukum at-ta'ama aw kama qala. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza saluha sa'iru amali wa idza fasada sa'iru amali. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hati tersebut itu buruk, fasada sa'iru amali, maka akan rusak semua amal ibadahnya. Dan apabila hati tersebut itu baik, maka akan baiklah semua amal ibadahnya. Ala, apakah itu? Wahyal qalb, hal itu adalah hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memanajemen hati, yang pertama yang perlu dilakukan oleh seorang hamba adalah supaya hati dia bersih untuk memakan makanan yang halal. Hal ini merupakan suatu poin paling penting supaya hati kita menjadi hati yang bersih. Dikarenakan apabila seseorang memakan makanan yang haram, memakan makanan yang tidak halal, maka hati tersebut akan menjadi buruk atau kotor. Dan sebegitu pula sebaliknya, apabila seorang hamba dia memakan makanan yang halal, maka hatinya pun akan bersih. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan para nabinya untuk memakan makanan yang halal atau suatu hal yang thayyib. Kemudian efeknya adalah mereka pasti bakal melakukan perbuatan yang baik. Di dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda, ya ayyuhal rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul-rasulku, kulu minat thayyibat, makanlah suatu hal yang thayyib atau halal, wa'malu sholihan, kemudian kamu akan mengerjakan sesuatu yang soleh, amal yang soleh. Kemudian untuk poin yang kedua, kita dalam memanajemen hati kita adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan berzikir ini merupakan suatu poin utama yang bisa kita lakukan di setiap hal, dimanapun itu. Dikarenakan zikir dalam artinya zakaro yadhkuru dzikron, atau menyebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, poin utama dalam memanajemen hati adalah kita harus senantiasa yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghilangkan rasa keraguan-raguan. Keyakinan di sini adalah percaya sepenuhnya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha kuasa. Keyakinan ini banyak sekali diperkuat dengan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pencipta alam, dengan adanya langit, bumi, gunung-gunung dan lain sebagainya. Hal ini apabila kita memakan makanan yang halal, kemudian diistiqomahkan dengan membaca zikir dan dikuatkan dengan memandang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala atau menambah keyakinan tersebut, pasti manajemen kalbu kita akan semangat dalam beraktivitas setiap harinya. Terakhir, sebagai penutup, ada sebuah cerita yang mana cerita ini terdapat dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Diriwayatkan di situ ada salah seorang ulama yang mana beliau bermimpi ada satu orang. Di dalam mimpinya, orang tersebut itu betul-betul terkejut dan
orang tersebut sampai protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia protes? Ya Allah, saya dulu ketika hidup di dunia tidak mempunyai harta yang sebegitu banyak. Saya hidup di dunia belum sempat berhaji. Saya ketika hidup di dunia tidak mempunyai amal ibadah yang sebegitu banyak. Tapi kenapa Engkau berikan kepadaku pahala-pahala yang sebegitu banyak ya Rabb? Engkau menuliskan bahwasanya aku bersedekah sebesar gunung yang besar, gunung Uhud. Kemudian Engkau menuliskan amal ibadahku bahwa aku sudah berhaji. Dan yang terakhir, kenapa Engkau menulisku sebagai orang yang selalu beribadah kepada Kamu dan mempunyai pahala salat yang banyak? Ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman atau menjawab pada hal itu tadi, pada yaumil mahsyar itu tadi, engkau memiliki hati yang bagus. Engkau menanamkan pada dirimu hati yang mana apabila aku mempunyai harta yang segitu banyak akan aku sedekahkan. Dan engkau menanamkan pada dirimu, dalam hatimu, apabila aku mempunyai kesempatan maka aku akan berhaji. Dan engkau menanamkan diri kamu, apabila engkau memberiku kesehatan aku akan menyembah kamu ya Rabb. Oleh karena itu, wa izzati wa jalali, dan aku bersumpah demi kekuasaan dan rahmatku, maka aku akan berikan pahala-pahala itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah terakhir dapat diambil kesimpulan, apabila seorang menjauhkan hatinya dari perbuatan buruk, perbuatan keji dan mungkar, otomatis akan bercahayalah hatinya, akan tinggilah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila hamba tersebut melakukan maksiat, melakukan dosa, maka akan kotor pulalah hatinya. Dan dalam kisah terakhir tadi dapat diambil kesimpulan, apabila seorang hamba sudah hatinya terang, hatinya bercahaya, dia akan memperbanyak amal ibadahnya dan dia memperoleh derajat yang tinggi perantara hatinya yang bersih. Sebagai kesimpulan, para hadirin rahimakumullah, ada 3 hal untuk menjaga atau memanajemen hati kita. Yang pertama, untuk menjaga kebersihan adalah makanlah yang halal. Carilah rizki yang halal, karena rizki yang halal merupakan poin utama keberhasilan kita di dunia dan akhirat. Yang kedua, perbanyaklah zikir, karena memperbanyak zikir ini merupakan jalan untuk membersihkan hati kita dari gangguan setan ataupun hawa nafsu yang menyerang kita. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berpikir, sebegitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sebegitu banyak nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan kehidupan ini dengan baik dan lain sebagainya. Sebagai penutup, apabila ada salah dan khilaf dalam tutur kata, itu semata-mata dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.